Reformasi perpajakan adalah langkah penting untuk mengembangkan sistem perpajakan di sebuah negara. PSIAP atau Korteks adalah wujud reformasi perpajakan. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang PSIAP atau Korteks, kita ikuti bersama Bincang Reform bersama Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita ketemu lagi dalam Bincang-Bincang Reform. Nah, pada kesempatan kali ini saya Darmini Setiopinurbo, fungsional penyuluh pajak di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, akan ditemani oleh Pak Gantoro. Di sebelah kanan saya, beliau adalah Duta Transformasi Kementerian Keuangan. Kemudian beliau juga adalah seorang Change Agent Reformasi Perpajakan. Kemudian beliau juga adalah penyuluh anti korupsi. Dan beliau adalah Kasubag Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal. Jadi lumayan banyak ini jabatan, double jabatan ini Pak Gantoro ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang banyak ya tentang reformasi perpajakan ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak ini kira-kira reformasi perpajakan itu, apalagi sekarang di media-media kita kan juga sudah mulai rame ya, ada itu tentang Korteks, PSIAP dan sebagainya itu yang katanya DJP mau berubah, DJP mau berubah. Nah, kira-kira apa ini Pak yang bisa kita sampaikan kepada kawan pajak semua, karena ini mau tidak mau juga nantinya akan berimbas kepada kawan pajak sebagai pengguna gitu ya, pengguna sebagai terdampak lah adanya reformasi perpajakan ini. Baik Bu Darmini, terima kasih atas perkenalannya. Dan kawan pajak, terkait dengan apa yang disampaikan Bu Darmini, sebenarnya reformasi pajak ini adalah bagian daripada reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Tadi Bu Darmini menyampaikan ada Korteks, ada PSIAP. Jadi kalau PSIAP itu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Dan di dalamnya itu ada nanti adalah siapnya, sistem intinya, sistem inti administrasi perpajakan. Apa itu sistem inti administrasi perpajakan? Yaitu suatu proyek di Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan redesign dan re-engineering proses bisnis administrasi perpajakan. Yang mana melakukan pembangunan sistem informasi perpajakan melalui perluasan basis data, kemudian pembenahan basis data sehingga nanti administrasi perpajakan lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Jadi pastinya nanti datanya akan lebih baik dari sekarang ya Pak, akan lebih akurat, akan lebih pasti, akan lebih andal dan terintegrasi antara di aplikasi satu dengan satu yang lainnya. Gitu, dan itu tambahan mungkin Bu Darmi dan kawan pajak. Sebenarnya itu dimaksudkan untuk kita adalah untuk sebagai peningkatan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Oh gitu ya. Jadi harapannya nanti dengan namanya juga reformasi ya Pak, menuju ke arah perbaikan. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan ini nanti mungkin sistem atau pelayanan kita kepada wajib pajak menjadi lebih mudah gitu ya Pak ya, lebih mudah. Kemudian yang jelas lebih pasti tadi, karena datanya lebih akurat dan terintegrasi. Terintegrasi gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih Pak kok DJP perlu mereformasi dirinya ini tadi ya? Jadi kira-kira kenapa nih Pak, terutama Korteks ini ya, terutama Korteks atau PSIAP ini ya? Baik Bu Darmini dan kawan pajak, memang DJP ini sedang melakukan pembaruan sistem inti. Memang untuk tahap ini fokus yang kita bicarakan terkait dengan sistem informasi perpajakannya. Kenapa kita harus berubah? Karena perkembangan dunia digital saat ini gitu ya. Sekarang kan dunia digital itu orang berita aja sudah pakai online ya Pak ya? Betul, semuanya pakai digitalisasi.
Jadi kalau kita nggak berubah, kalau DJP nggak berubah, masa ya Ya, stagnan gitu nanti akan ya, mengikuti perkembangan zaman. akan ketinggalan zaman gitu ya. Selain itu juga kita akan melakukan akibat dari beban akses dan juga pengelolaan data yang semakin besar. Oh, Jadi begitu untuk ya. mengantisipasi itu beban Iya. akses dan juga pengelolaan datanya. Iya, iya. Jadi beban akses, kemudian pengelolaan data, Iya. kemudian dalam rangka mengimbangi perkembangan Betul. teknologi digital Iya. tadi, dan juga mungkin ini ya Pak ya, kemarin-kemarin kan tadi salah satu reformasi SITAS tadi adalah dalam rangka untuk meningkatkan keakuratan data. Betul. Dan sebagainya. Jadi mungkin kemarin belum begitu akurat sekali kali ya Pak ya. Nah, diantaranya itu satu lagi Bu, kenapa kita harus berubah? Karena Iya. sistem bisnis di kita belum, sistem informasinya belum mencakup semua proses bisnis. Oh, belum Nanti semua dengan proses harapannya bisnis. dengan kita semua proses bisnis yang ada di DJP itu bisa dalam satu aplikasi CITAS itu tadi. Iya, jadi nggak kebanyakan aplikasi Nggak ya Pak ya. kebanyakan. Sekarang mungkin kawan pajak dibebani dengan berbagai macam akses, harus berbagai macam aplikasi. Ya, ini nanti cuma satu aja. Banyak aplikasi itu akhirnya banyak password yang Banyak harus password yang dihafal dihafal, gitu ya. ya. Jadi kalau kemarin Pak, ini mungkin juga pelajaran bagi kawan kita gitu ya. Ya. Kita mau lapor SPT saja gitu ya. Oh, Ya. banyak sekali orang-orang yang ternyata lupa password. Gitu ya, Betul. lupa password. Terus kemudian ketika mau klik lupa password ternyata lupa EVIN gitu EVIN, ya. Ya betul. karena ternyata banyak sekali tahapan-tahapan yang Jadi harus beban administrasi kita secara manual itu tambah banyak, sehingga Oh. mengurangi efisiensi dan efektivitas pegawai kita Jadi dalam kurang bekerja. efektif Kurang ya, efektif. kurang efektifnya. Harapannya dengan CITAS itu nanti yang seperti kemarin-kemarin itu sudah tidak ada lagi. Lebih efektif, lebih efisien, lebih akurat, lebih pasti seperti itu. Lebih mudah tentunya. Iya, pastinya. Iya, kalau lebih mudah kan tentunya wajib pajak nggak perlu lagi kesulitan mau ini, artinya kepatuhan juga meningkat. Nantinya. Oh, luar biasa ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira tadi kan Bapak sampaikan juga ya kalau kemarin itu belum semua proses bisnis. Nah, kalau ini nanti Pak dengan CITAS ini ke depannya itu ada berapa proses bisnis sih Pak yang perlu direformasi atau perlu ditingkatkan keandalannya? Ya, betul Bu Darmi dan kawan pajak. Kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu diidentifikasi ada sekitar 21 proses bisnis, mulai dari registrasi nanti sampai pengawasan, penagihan dan penegakan hukum. Cuma ini yang terkait dengan wajib pajak mungkin bisa kami sampaikan hanya 5. Iya, Terkait dengan registrasi, kemudian pembayaran, pelaporan, layanan dan edukasi, dan yang terakhir adalah TAM, Taxpayer Account Management. Oh, iya. Ya, kalau 5 proses bisnis ini seperti disampaikan tadi akan terkumpulkan dalam satu aplikasi saja, Oh, yaitu Taxpayer Portal namanya. Betul, Jadi, portalnya wajib pajak. iya. Jadi nanti satu portal gitu ya Pak ya, itu sudah mencakup 5 proses 5 bisnis yang bisnis. berkaitan dengan wajib pajak Betul. langsung. Jadi ada registrasi Ya, atau pendaftaran mungkin ya, ya. pendaftaran. Kemudian ada proses bisnis pembayaran, ada proses bisnis pelaporan, ada proses bisnis layanan dan edukasi, dan Taxpayer Account Management atau biasa dikenal TAM nantinya ya Pak ya. Wah, luar biasa ini. Nah, kemudian Pak, mungkin perlu kita kupas masing-masing gitu masing-masing gitu Baik, ya. Di permukaannya dulu ya, kita nggak perlu untuk pengenalan dulu ya, ya, untuk biar nggak pengenalan pusing dulu. kita. Betul, Pak. Nanti soalnya pusing kalau semua langsung dikupas sekarang. Betul. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke proses bisnis registrasi atau pendaftaran. Nah, kalau saat ini kawan pajak, untuk pendaftaran itu kan saat ini Pak, kita mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP itu kan melalui IREK saja ya. Ya, betul. irek.pajak.go.id gitu. Jadi saluran pendaftarannya hanya online saja. Nah, kira-kira untuk ke depan apa ya, masih seperti itu Pak? Ya, terkait dengan proses bisnis registrasi, mungkin dari aplikasi yang kita kembangkan tadi, yang CITAS Cortex tadi Bu, ini ada keunggulan-keunggulannya. Pertama, tempat dan saluran pengaduan, jadi dapat dilakukan dimanapun. Jadi wajib pajak bisa mendaftarkannya di mana saja gitu ya. Melalui pos, saluran digital, dan klik pajak. Dan juga sekarang diperoleh dengan one single submission OSS untuk itu ya Pak untuk ya. usahawan.
Kemudian juga di AHU kalau nggak salah untuk, ya Pak ya. Terkait dengan badan usaha dan badan hukum. Ya. Artinya tempat dan saluran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk nanti mendapatkan NPWP ya. Itu nanti menjadi lebih luas. Betul. Ya Pak ya. Oh iya Pak, saya jadi inget nih tentang NPWP untuk ke depan mulai 1 Juli ya Pak ya, mulai 1 Juli nanti untuk orang pribadi penduduk kan NPWP-nya bukan yang 15 digit. Betul, kemarin ya, iya. Tapi sudah berganti menjadi NIK 16 digit, mudah dihafal, ada rumusnya. Yeah. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi lupa NPWP. Mungkin seperti cerita seperti itu nggak akan ada lagi. Baik, kalau sekarang ini Pak, nah begitu wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kalau kemarin kan nggak ada ya proses validasi data. Gitu. Jadi validasi datanya itu hanya ada di DJP saja, tidak berkaitan dengan institusi lain gitu ya Pak. Nah kalau besok Pak misalnya tentang NIK-nya, nah itu proses validasinya kan kemarin nggak divalidasi nih, jadi satu NPWP, satu NIK itu bisa digunakan mungkin double NPWP dan sebagainya gitu. Kalau besok untuk validasi Pak? Ya, jadi terkait dengan registrasi khususnya juga validasi nomor induk kependudukan ya. Dan kawan pajak ya, sekarang kan tadi disampaikan bahwa kita itu terintegrasi. Jadi validasi kita nanti langsung bersumber kepada aplikasi yang pemilik data. Kalau NIK berarti ke Dukcapil seperti itu. Kalau nomor badan hukum ke Dirjen AHU. Jadi kita semua langsung nanti membaca siapa pemilik data itu, valid atau tidaknya langsung ke pemilik data langsung nge-link ke sana. Betul. Ya, jadi kalau sekiranya nggak valid, sistem mungkin langsung menolak langsung ya Pak menolak, ya? Luar biasa ya, jadi nggak perlu kerja 2 atau 3 kali daftar, kemudian nanti validasi ke pemilik data dan sebagainya. Cukup sekali termasuk sudah valid datanya. Kemudian kalau kaitannya dengan jumlah digitnya, kalau kemarin ini 15 digit. Nah, ke depan dengan Kortek akan menjadi 16 digit. Gitu. Kemudian identitasnya kalau kemarin masih sama kayaknya ya, masih sama pakai NIK untuk orang pribadi, hanya saja NIK-nya sekarang sudah terintegrasi dengan Dukcapil tadi ya Pak ya. Nah, oh iya. Kalau untuk yang registrasi masih ada yang lain Pak? Mungkin ya, selain dari identitas tadi juga ada mengenai identitas BP cabang. Jadi nanti oleh BP cabang diberikan ID tempat kegiatan usaha, NITU ya. Tempat kegiatan usaha yang melekat pada satu NPWP pusat. Jadi nanti NPWP cabang itu kalau yang kemarin kan harus didaftarkan sendiri di tempat cabang itu terdaftar ya Pak, kemudian dia akan mendapatkan NPWP tersendiri sejumlah 15 digit juga. Nah ke depan tidak lagi seperti itu ya, jadi akan gandol gitu ya istilahnya dengan NPWP pusatnya gitu. Akan diberikan nomor induk kegiatan usaha gitu. Nah kemudian tentang oh iya Pak, kabarnya juga langsung geotagging ya Pak ya nanti di pendaftaran itu. Untuk sistem masing-masing yang sedang tadi redesign re-engineering memang nanti pendaftaran wajib pajak itu akan membaca geotagging. Jadi alamat wajib pajak, domisili itu terbaca di geotaggingnya di aplikasi yang ada di Kortek. Langsung ini ya geotagging. Jadi petanya wajib pajak, alamatnya itu bisa kebaca di peta yang ada di portalnya. Di portalnya. Ya Pak, itu tentang registrasi ya. Kemudian kita langsung masuk ke probis yang kedua aja ya Pak ya, yaitu tentang probis pembayaran. Nah, apakah dengan Kortex nanti pembayaran menjadi lebih mudah atau malah lebih ribet? Pak ya. Kalau saat ini untuk pembayaran kan wajib pajak, kawan pajak nanti ya kalau mau membayar pajak pertama dihitung dulu berapa sih pajaknya gitu ya. Kemudian setelah itu dibuatkan kode billing di aplikasi DJP online atau di aplikasi atau datang ke KPP untuk membuat kode billing tersendiri. Nah, kaitannya dengan kode billing ini Pak, apa masih sama prosesnya dengan yang saat ini? Ya, terkait dengan proses pembayaran nanti pembayaran itu akan masuk dalam portal wajib pajak tadi yang dimiliki. Jadi sudah tersedia dalam portal pajak dan juga ada deposit pajaknya. Ada deposit pajak ya Pak ya.
Jadi ya kita nggak mau dong ketinggalan dengan e-commerce Iya, yang dia betul. juga untuk belanja aja kita punya deposit ya Pak. Deposit, Nah, ya. sekarang di pajak pun nanti kedepannya juga akan ada deposit pajak. Jadi kawan pajak bisa mendeposit sejumlah uang ya Pak ya di mungkin di awal tahun atau apa gitu, didepositkan dulu sekian juta misalnya, agar apa? Agar kira-kira agar ini ya Pak, untuk menghindari terlambat bayar. keterlambatan setor kawan pajak, karena kan ada tanggal ya, ada batas waktu kapan sih kita harus setor, kapan sih kita harus lapor dan sebagainya. Dan kalau terlambat saat ini itu kan bahkan ke depan juga akan ada sanksi atau denda untuk menghindari administrasi. sanksi. Untuk menghindari sanksi itu maka akan ada akun deposit pajak. Jadi dengan akun deposit pajak itu nanti Pak, tanggal pembayaran dihitung sejak tanggal mulai deposit ya. Betul. Walaupun mungkin billing dibuat bulan Mei misalnya untuk pembayaran jenis pajak tertentu, tapi dibayarkan dari akun deposit pajak yang sudah disetorkan bulan Januari. Nah, maka tanggal setornya di deposit di Januari. Wah, keren ya. Ya, mungkin tambahan juga Bu Darmini dan kawan pajak. Kalau terkait dengan pembayaran tuh tadi sebenarnya kode billing ya. Kode billing tuh nantinya akan satu kode billing bisa untuk beberapa jenis pembayaran. Multi akun gitu ya Pak ya. Gitu. Termasuk nanti menginformasikan mana sih daftar tagihan yang belum dibayar. Yang akan muncul kelihatan di situ gitu. Jadi kita nggak akan kebingungan lagi ya kalau misalnya ternyata kita masih punya tunggakan segini gitu ya, itu sudah terpampang di situ di portal wajib pajak. Kemudian yang mau kita bayar tinggal mana gitu ya Pak ya, kita tinggal pilih sesuai dengan apa atau mungkin sejumlah uang yang tersedia gitu ya. Dan juga tambah lagi mungkin Bu Darmini dan kawan pajak. Jadi kalau di sistem pembayaran yang baru itu keunggulannya adalah ada integrasi data pembayaran. Terintegrasi Pak. Data pembayarannya. Jadi validasinya otomatis. Kemudian sistem DJP akan terhubung langsung dengan sistem yang milik Dirjen Perben. Oh gitu. Jadi akan tervalidasi. Ya. Juga ini ya Pak, selain milik Dirjen Perben, terintegrasi juga dengan tempat pembayaran. Betul. Kalau nggak salah ya. Nah, ini akan memudahkan kawan pajak dalam melakukan pembayaran ataupun dalam melakukan pelaporan nanti. Jadi kalau kawan pajak ingin membuat laporan SPT massa misalnya, kemudian setelah dihitung ketahuan jumlah pajaknya, kemudian kode billing juga langsung bisa dibuat di situ. Persis gitu Bu. Ya. Dan ketika kawan pajak ingin lapor SPT massa, begitu kawan pajak bayar ke bank, pada saat itu juga SPT-nya terlaporkan. Nah, jadi nggak usah input NTPN ya Pak ya. Nah, iya. Itu untuk proses bisnis pembayaran. Lebih mudah gitu ya, karena multi akun ya Pak ya tadi, kode billing multi akun. Satu kode billing untuk satu kode billing untuk lebih dari satu jenis pembayaran. Bahkan untuk pembayaran apa ya? Tagihan SKP bisa, pembuatan kode billing lebih murah. Ada akun deposit pajak. Kemudian ada lagi apa Pak tadi, terpampang di portal tagihan-tagihan yang belum terbayar. Ataupun kode billing yang belum dibayar. Oh, kode billing yang aktif ya Pak ya. Aktif, yang masih terpampang juga di portal. Terpampang gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi harapannya memang ini lebih mudah gitu ya. Kawan pajak nggak ada alasan lagi nih, aku nggak bisa buat kode billing atau ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses berikutnya kawan pajak, yaitu proses bisnis pengelolaan SPT. Saat ini dengan berkaitan dengan pengelolaan SPT, kawan pajak kan punya kewajiban untuk melaporkan SPT ya Pak, baik itu SPT massa, kemudian juga SPT tahunan. Nah, ini kami ingatkan sekalian Pak, untuk SPT tahunan orang pribadi paling lambat batas waktunya adalah 31 Maret tahun berikutnya. Untuk SPT badan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Dan untuk pelaporan saat ini bisa dilakukan secara online melalui DJP online. Nah, namun tentunya nanti akan menjadi kemudahan-kemudahan berikutnya dengan SITAS ini. Nah, kira-kira melalui SITAS nanti untuk apa aja Pak yang berubah dari proses pelaporan ini? Dengan pelaporan SPT masih ada erat sekali kaitannya dengan proses bisnis sebelumnya pembayaran. Jadi secara umum
pelaporannya ini nanti terintegrasi dengan pembayaran yang tadi Bu. Jadi ada fitur validasi data, adanya termasuk persiapan e-bupot, kemudian e-faktur, e-statement. Dengan fitur validasi data ini adanya notifikasi pengingat. Oh, ada pengingatnya ya Pak ya? Pengingat pelaporan. Iya, jadi kalau sudah mendekati tanggal batas waktu ya, kira ada notis. Remindernya. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, untuk SPT tahunan, itu kan saat ini gitu ya Pak ya, saat ini kan dilakukan secara online melalui DJP online, tapi juga bisa dilakukan secara offline. Nah, kalau nggak salah Pak, kabar-kabarnya nih hanya WP tertentu saja yang bisa dilakukan lapor SPT offline, yaitu WP usahawan yang tidak lebih bayar gitu ya, yang nihil atau kurang bayar. Betul. Hanya itu saja, selebihnya nanti dilakukan secara online melalui portal ya Pak ya. Namun kawan pajak nggak perlu khawatir, kabarnya untuk SPT ini Pak, ini nanti juga terpopulated gitu ya. Jadi misalnya bukti potong gitu ya, ketika pemberi kerja kita membuat bukti potong, secara otomatis hari itu juga akan muncul di portal kita gitu ya. Karena bukti potong kan bahan baku untuk laporan kita gitu ya. Sehingga nggak ada lagi alasan kesulitan untuk mencari bukti potong seperti yang saat ini. Saat ini Pak, kemarin itu Pak, ketika kita mendampingi wajib pajak, kawan pajak gitu ya, untuk melaporkan SPT tahunannya, itu banyak sekali yang bukti potongnya di mana ya? Oh iya. Kesulitan gitu ya. Besok nggak ada lagi ya Pak ya? Ya nggak ada lagi. Mungkin bisa saya tambahkan Bu terkait dengan pelaporan SPT, terkait dengan apa? Prinsipnya nanti di SPT tahunan itu satu formulir untuk satu wajib pajak orang pribadi, dan pengisiannya untuk nanti adalah dari induknya Bu. Oh, jadi dari kalau sekarang kan dulu. dari sekarang ekornya, dari lampirannya ya. Kalau nanti base aplikasi itu dari induknya dulu. Kita pilih mana yang sesuai dengan kondisi kita. Jadi tapi tetap dibimbing kan Pak ya? Ya, di situ nanti akan ada petunjuknya. Setelah bisa mengetik induk, nanti akan lari ke lampiran yang lebih detail. Oh iya. Jadi kita begitu menjawab A itu ada isinya berapa rupiah, nanti data dukungnya ada di lampiran dan seterusnya. Oh gitu Pak ya. Dan juga nanti laporan keuangan disampaikan by key-in, jadi lebih mudah. Lebih mudah. Kalau sekarang kan laporan keuangan itu harus diupload ya. Iya, diupload di ada file PDF tersendiri ya. Diupload. Besok udah enggak lagi kan Pak? Pakai sistemnya format SBRL atau mudahnya key-in itu. Iya, jadi kita tinggal masukin angka-angkanya di situ ya Pak ya. Iya. Oh ya, itu lebih mudah karena kemarin kita juga masih harus kawan pajak kan beragam sekali. Jadi ada yang bagaimana sih membuat laporan keuangan, contoh formatnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau sudah key-in tadi sudah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Kita tinggal masukin angka-angka di situ ya Pak. Oh, luar biasa. Jadi memang untuk pelaporan pun juga nanti akan lebih mudah dengan Cortex ini gitu. Nah, satu lagi nih Pak, tentang tadi yang terakhir proses bisnis TAM. Ya. Ini kalau sekarang belum ada ya Pak TAM itu ya? Belum. Iya. Karena nanti akan ngikut dengan aplikasi yang dikembangkan tadi di redesign dan engineering. Ya. Mungkin kalau sekarang ya sifatnya masih belum terintegrasi tadi Bu. Oh gitu. Jadi ya, masih terpisah-pisah gitu. Kita harus membuka profil pajak di aplikasi mana. Nanti kan satu portal bisa membuka buyer account management. Oh, kalau sekarang nih Pak, kita mau buka. Jadi DJP online kita itu informasinya masih sangat terbatas. Paling baru apa Pak? Profile, data keluarga, KLU, nggak ada data pembayaran berapa, nggak ada bukti potong seperti apa, kemudian data-data yang lainnya juga nggak ada. Kalau besok sudah koneksi ya. Kalau besok koneksi ke depannya itu pengelolaan sumber data tuh ada Ibu. Ada accounting rule-nya, bahkan akun dan referensi terkait dengan RAS. Revenue accounting sistemnya juga akan nyambung terintegrasi dengan CITAS. Interkoneksi dengan data referensi sehingga nggak kebingungan lagi mencari data-data yang ada. Kemudian masuk mungkin faktur gitu ya Pak ya, nggak perlu nyari ke faktur atau ke web
dan sebagainya gitu dan ya. sebagainya, nanti akan ngeling otomatis ke sistem yang ada di portal wajib Real pajak. time ya Pak Real ya? time. Oh, Masya Allah, real time ya. Jadi, nah kalau kaitannya dengan bukti potong kawan pajak, misalnya nanti kawan pajak kan bisa mencermati portalnya. Pada tanggal ini misalnya ada bukti potong masuk dibuat oleh pemberi kerja atau oleh pihak manapun, kemudian kok ternyata saya nggak dapat penghasilan dari sini, tapi kok ada bukti potong di sini gitu ya. Nah ini kawan pajak bisa komplain ya Pak ya kepada pembuat bukti potong ini, atau mungkin juga kalau salah nanti pembuat bukti potong bisa membetulkan ya Pak ya. Dan itu juga real time gitu. Ini mungkin juga salah satunya adalah bisa ini ya Pak, menghindarkan apa ya, ke istilahnya apa Pak, kan kemarin ada yang namanya pinjam lama atau apa gitu ya, ada kecurangan lah istilahnya. Iya. Jadi kalau memang istilahnya pinjam bendera Bu. Iya betul. Karena kan kalau pinjam bendera kan nanti akan kaitannya dengan sanksi administrasi pidana di Iya, nah ini sanksi pidana ini kawan pajak ya. Jadi modernisasi atau reformasi ini diharapkan memang mempersempit ruang gerak atas ketidakjujuran atau ketidakbenaran dalam pelaporan SPT dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tapi jangan khawatir, sekiranya ketidaktahuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini adalah karena ketidaktahuan, kawan pajak bisa konsultasi ke kami ya Pak ya, bisa datang ke KPP atau menghubungi KPP terdekat atau kanal-kanal digital yang betul. Ya, sekarang soalnya Bu Darmi dan kawan pajak ya. Iya. Di aplikasi nanti juga akan tersedia layanan dan edukasi Bu. Oh iya. Jadi ya, wajib pajak itu bisa ya. minta ini apa namanya responasi kelas pajak misalnya gitu ya. Iya. Bisa melakukan permohonan edukasi, dan juga materi edukasi juga tersedia di portal kita di portal itu juga. Itu. Jadi akan memudahkan wajib pajak yang akan mendalami tentang hak dan kewajibannya. Iya. Nah ini juga sangat berkaitan dengan kami, tugas kami sebagai penyuluh Pak. Kalau saat ini ada wajib pajak yang mungkin dia mau reservasi kelas pajak gitu, itu ya masih manual Pak. Jadi dia harus membuat surat permohonan narasumber, kemudian disampaikan ke KPP, baru nanti kita atur jadwalnya gitu Bu. Baru nanti ini, dan ini kan agak ribet ya Pak. Kalau besok berarti sudah ada di portal ya, tersedia. Di situ akan tersedia bahkan ini ya Pak, kelas pajaknya nasional ya. Iya. Jadi kita tinggal pilih, bisa ikut orang Bantul, orang Jogja, bisa ikut kelas pajaknya Bandung misalnya atau manapun gitu ya. Tingkatnya sudah nasional. Oh iya Pak, terkait dengan tadi laporan, dan kita kembali ke Astagfirullah gitu ya, tadi ada terlewat kaitannya dengan laporan. Kalau kemarin kan ada batasan-batasan ya Pak, baik laporan maupun pelayanan itu kita harus ke KPP terdaftar gitu ya, kalau secara manual atau offline. Misalnya permohonan pemindah bukuan atau apa itu kelebihan pembayaran pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kalau besok itu bisa dilakukan secara online, betul. Bisa juga offline. Dan betul. Enaknya kalau secara offline bisa di KPP manapun. Di KPP terdekat dengan wajib pajak. Jadi nggak perlu datang pulang dari Jakarta mau mengajukan pemindah bukuan ke Sleman atau ke Jogja gitu ya. Itu sangat menyulitkan. Jadi itu ya. Kemudian selain layanan edukasi Pak. Jadi kalau layanan edukasi kan itu tadi ya teman-teman, saat ini harus membuat permohonan, kemudian ada aturan-aturannya, misalnya kalau tingkat Kanwil ya permohonannya ke Kanwil, kalau tingkat KPP ke KPP. Tapi kalau besok bisa ikut dimanapun. Bisa mengakses portal wajib pajak yang ada di Citas. Kemudian juga enaknya itu materi ya Pak ya, kayak materinya juga materi edukasi sudah terbuka. Kalau kemarin harus kayaknya browsing. Iya. Browsing itu kan sumbernya kurang tahu validitasnya. Betul Pak. Jadi jangan-jangan ini salah gitu ya, tidak pas gitu. Nah, di proses bisnis layanan dan edukasi ini Pak, selain tentang layanan edukasi tadi masih ada. Oh iya, ada lagi Bu Darmi dan kawan pajak terkait dengan profil layanan dan edukasi itu tadi juga ada layanan interaktif. Layanan interaktif. Jadi ada dua pihak gitu antara Fiskes dengan wajib pajak. Kawan pajak bisa berkomunikasi. Betul, komunikasi langsung dengan kita.
Itu komunikasinya apa saja Pak yang bisa dikomunikasikan? Ya itu berbagai macam, meliputi informasi perpajakan, kemudian pengaduan, saran. Pengaduan juga bisa ya, di situ ya. Dan apresiasi juga bisa gitu. melalui kontak center, iya. atau portal wajib pajak atau website resmi DJP dan Oh iya. Kemarin kan memang sarana pengaduan mungkin juga di klik pajak ya, 1.500-200. Artinya masih sangat terbatas. Kalau besok di portal itu sudah komplit gitu Pak. Layanan edukasi ada, layanan interaktif ada, kemudian layanan administrasi yang terakhir, yang ketiga layanan administrasi itu. Jadi menerima pemberitahuan atau mengajukan permohonan administrasi perpajakan. Jadi dibuka di sana dan menerima laporan produk layanan administrasi melalui 3C. 3C. Ya, apa itu Pak? 3C. Call and counter. Klik call and counter. Kliknya itu berarti melalui portal. Callnya melalui komunikasi telepon. Atau kering pajak ya Pak ya. Kering pajak 1.500-200. Kemudian counter di layanan TPT, kantor pelayanan pajak, dan layanannya itu juga tidak harus di KPP terdaftar ya. Jadi KPP bisa terdekat, di counter KPP terdekat. Sangat mudah kan? Kemudian itu tadi berarti sudah 5 probis yang berkaitan dengan wajib pajak yang dikupas gitu ya. Permukaannya saja lah yang jelas nanti kita semua kawan pajak baik dari sisi fiskus maupun dari kawan pajak juga akan mendapat kemudahan ya Pak ya. Dengan adanya reformasi atau perubahan di banyak proses bisnis ini tadi. Kan 5-nya sudah kita kupas Pak. Kira-kira nih Pak, apa nih pesan-pesan bagi kawan pajak nih ya yang saat ini mungkin juga sedang berharap-harap cemas dengan adanya CITAS atau Kortex ini? Baik Bu Darmi dan kawan pajak, kita dari Direktorat Jenderal Pajak sih mengharapkan dukungan penuh dari semua wajib pajak ya. Khususnya nanti apa yang terkait dengan aplikasi CITAS ini Bu. Gitu. Yaitu maksudnya adalah nanti adalah penggunaan CITAS adalah NPWP 16 digit yang NIK tadi. NPWP 16 digit ya kawan pajak. Jadi nanti katanya dengan pemadanan NPWP dengan NIK itu kita harapkan kawan pajak bisa memadankan NPWP seawal mungkin ya. Sebelum nanti secara resmi aplikasi yang baru diterapkan. Jadi kalau untuk NIK menjadi NPWP ini kan cut off-nya 1 Juli ya Pak ya. Jadi pastikan kawan pajak sebelum 1 Juli NIK-nya sudah valid. Betul. Sedikit saya nambahin juga ya Pak kaitannya dengan NIK. Kenapa harus valid? Karena kalau nanti belum valid kawan pajak ini akan sangat-sangat mengganggu layanan publik lainnya yang membutuhkan NPWP. Jadi kalau misalnya nggak hanya kaitannya dengan administrasi perpajakan saja, sekiranya kawan pajak mungkin ingin mendapatkan layanan umum, misalnya mau buka rekening gitu ya, yang di situ membutuhkan NPWP, maka yang dipakai nanti adalah NIK yang sudah valid. Betul. Kemudian sekiranya kawan pajak juga adalah seorang karyawan misalnya, yang di situ harus dibuat bukti potong atas gajinya. Nah, NPWP 15 digit tidak bisa lagi digunakan. Jadi mau tidak mau harus NIK yang valid. Satu saja dari unit kerja atau kawan pajak itu belum valid, ini akan mengganggu proses penggajian kawan-kawan sekantor ini ya. Nah, jadi ayo segera divalidkan, segera dipadankan, pastikan sebelum 1 Juli NIK kita sudah valid. Nah, kalau belum Pak, belum nanti dan kesulitan, silahkanlah datang ke counter gitu ya Pak ya. Dan mungkin tambahannya pesan-pesan rekan kerja beda ya. Ini terkait dengan tadi pemadanan NPWP dan NIK dan juga kita minta dukungan daripada kawan pajak semua ini bahwa kita di Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak itu memegang nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada integritas, profesionalisme, sinergi, layanan, dan kesempurnaan. Itu ada singkatannya Pak seperti apa itu Bu singkatannya? Singkatannya apa ya? Integritas, sinergi, Pak ya? Profesionalisme. Prospek ya singkatannya ya. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Gitu ya, nilai-nilai Kementerian Keuangan ya Pak ya. Dan khusus untuk di Kanwil DJPDY Bu, kita minta juga dukungan dari semua kawan pajak. Kita saat ini sedang melakukan pembangunan zona integritas
menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, yaitu WBBM. Jadi kita minta masuk WBBM, zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Nah, kita minta dukungan ya kawan pajak agar kita lolos nanti menjadi mendapatkan predikat ZI WBBM. Betul. Oke. Ada lagi Pak? Nah, mungkin kalau tadi secara umum sudah kita sampaikan Bu ya. Nanti kalau kawan pajak pengen lebih mendalami mengenai informasi reformasi pajak atau reformasi birokrasi, itu bisa mengikuti sosial media @pajak.dy di Twitter, IG maupun YouTube, atau juga di Facebook untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai perpajakan. Iya, apalagi kaitannya dengan SITAS ya. Kalau kali ini bincang-bincang reformnya baru di taraf permukaan ya Pak ya. Nanti akan kita detailkan di episode berikutnya, di bincang-bincang pajak episode berikutnya mungkin lebih detail lagi, lebih rinci lagi, dan kawan pajak juga tentunya akan mendapatkan informasi dari aturan-aturan terbaru gitu ya Pak. Begitu ya kawan pajak, ini kayaknya waktunya sudah cukup lama ya. Cukup lama. Biar tidak bosan Bu. Iya, biar tidak bosan. Monggo kita pamitan saja ya Pak. Baik, ya kepada kawan pajak. Demikian kawan pajak yang bisa kami informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.